Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Horas. Keluarga besar Universitas HKBP Nommensen yang berbahagia, secara khusus wisudawan, wisudawati, orang tua dan keluarga. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu, hidup keagamaanmu tidak lebih besar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian pembacaan firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersuka cita di dalamnya. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua yang hadir di tempat ini, terutama bagi keluarga dan orang tua yang selama bertahun-tahun berjuang dan berdoa demi keberhasilan putra dan putri tercinta, terutama dan teristimewa bagi wisudawan dan wisudawati yang merasakan dan merayakan satu pencapaian penting dalam sejarah hidup. This is your day. Hari ini adalah harimu. Untuk itu saya sampaikan selamat. Selamat untuk pencapaian yang sangat penting ini. Semua usaha dan pergumulanmu selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Semua upaya dari pimpinan universitas ini, terutama para ibu bapak dosen, tidak sia-sia. Semua perjuangan orang tua tidak sia-sia. Hari ini saudara merasakan hasil yang manis. Akhirnya, mulai hari ini, saudara berhak untuk menyandang gelar yang diidam-idamkan dan yang selama ini diperjuangkan. Itu adalah anugerah Tuhan yang patut disyukuri dengan tulus ikhlas. Sekarang, pada harimu yang istimewa ini, firman Tuhan mengingatkan kita akan satu pengajaran yang sangat-sangat penting dan berharga, yang diberikan langsung oleh Sang Guru Agung Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Dan ternyata setelah 2000 tahun, pengajaran itu tetap eksis, relevan, aktual, dan sangat menentukan. Itu adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit yang sangat terkenal itu, saudara bisa membacanya dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Dan hari ini yang saya bacakan hanya satu ayat sesuai dengan yang ditentukan panitia dari Matius 5 ayat 20.
Khotbah di bukit adalah satu bagian Injil yang berisikan intisari dari pengajaran Yesus. Jadi kalau kita menginginkan di mana itu intisari pengajaran penting dari Yesus, bacalah Matius 5 sampai 7. Itu adalah khotbah di bukit yang jika benar-benar dipahami dan dihidupi akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang berkarakter unggul, yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Mahatma Gandhi, bapak bangsa India yang terkenal dengan prinsip ahimsa dan satyagraha dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan bangsanya, ternyata belajar dari Injil, khususnya khotbah Yesus di bukit. Non-violence and fight with love. Berjuang dengan kasih dan tanpa kekerasan. Khotbah di bukit memengaruhi pikiran dan prinsip perjuangannya. Karena itu dia tidak pernah ragu menjudge orang-orang Kristen di zamannya yang dia anggap, yang dia nilai tidak menghidupi ajaran fundamental Yesus. Dia pernah mengatakan, I like your Christ, but I don't like your Christians. Your Christians seem so unlike your Christ. Saya suka Kristusmu, tapi saya tidak suka kamu orang-orang Kristen. Karena kamu orang Kristen nampaknya bukan seperti Kristus. Hal itu dia katakan karena dia melihat wajah, mata, langkah perilaku orang-orang Kristen di zamannya itu sangat jauh dari khotbah di bukit. Ukuran yang Mahatma Gandhi pergunakan untuk penilaian itu adalah khotbah Yesus ini. Saudaraku, Yesus menuntut lebih dari sekedar. Yesus mengharapkan dari setiap pengikutnya yang terbaik, the best, not more and not less than that. Yesus mengharapkan yang terbaik, tidak kurang dan tidak lebih dari situ. Yesus mengharapkan yang terbaik. Kalau sekedar mah gampang, sekedar nampak baik itu gampang, sekedar nampak saleh itu gampang, sekedar nampak taat dan setia itu gampang, sekedar nampak cantik dan ganteng itu gampang, sekedar beragama itu gampang, sekedar sarjana itu kita teruskan dalam hati kita. Yesus mengharapkan lebih dari sekedar. Yesus menuntut yang terbaik dari saudara dan saya. Kamu harus lebih dari ahli-ahli Taurat dan Farisi. Padahal kita ingat ini, padahal ahli Taurat dan Farisi di tengah masyarakat Yahudi di zamannya tergolong orang-orang yang paling baik. Hidup keberagamaannya yang terbaik. Bayangkan mereka membaca firman Tuhan Taurat itu setiap hari, merenungkannya setiap hari, berupaya menghidupinya setiap hari. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus lebih dari mereka, harus melebihi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bagi Yesus standar Yahudi itu belum cukup. Standar etika dan moral yang ditentukan oleh Yesus jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan Taurat. Karena itu bagi Yesus sangat jelas, saya bukan mau menghilangkan Taurat, justru saya mau menggenapinya. Saya ingin lebih dari sekedar Taurat. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sudah baik, sudah bagus. Tapi saya mengharapkan dari setiap pengikut saya lebih dari yang mereka lakukan. Yesus mengharapkan totalitas. Karena itu, hidup keberagamaanmu harus lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat. Kebaikanmu harus melebihi mereka. Kasihmu harus melebihi mereka. Kerendahan hatimu harus melebihi mereka. Kesabaranmu harus melebihi mereka. Memberi pipi kanan kepada orang yang menampar pipi kananmu. Sudah pernah praktikkan? Berjalan 2 mil kepada orang yang memaksamu berjalan 1 mil. Sudah pernah melakukannya? Memberikan jubahmu kepada orang yang meminta bajumu. Sudah pernah melakukannya? Mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Inilah standar moral dan etika yang diharapkan oleh Yesus. Menjadi pengikut Yesus itu harus total, lebih dari sekedar memenuhi tuntutan hukum Taurat, lebih dari sekedar yang sudah diupayakan oleh orang-orang terbaik kala itu, ahli Taurat dan orang Farisi. Sebaliknya, melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntutan Yesus Sang Guru Agung. Maka jika kita menurutinya, jika saudara menurutinya, saudara akan bersinar. Kita akan bersinar. Hidup saudara akan benar-benar menggarami dunia ini dan menyinari dunia ini. Wisudawan yang hari ini dianugerahi gelar akademis sesuai dengan bidang masing-masing dan sesuai dengan gelar akademis yang akan dianugerahkan nanti, nikmati dan syukurilah hari yang istimewa ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar dalam hidupmu. Pada waktu yang sama, bersiaplah untuk memasuki dunia nyata. Welcome to the real world. Dunia yang sangat kompleks. Dunia yang penuh dengan problematika kehidupan. Dunia yang penuh dengan tantangan, kompetisi, bahkan terkadang ancaman. Sangat jauh terkadang dari dunia akademis. Bagi para sarjana atau master doktor yang mendapatkan gelar untuk bisa bertahan, eksis, bahkan berjaya di dunia nyata, seorang sarjana harus tampil lebih dari sekedar sarjana, lebih dari sekedar penyandang gelar, lebih dari sekedar yang diharapkan orang tua, dosen, sivitas akademika, lebih dari sekedar yang diharapkan perusahaan, masyarakat luas. Sebaliknya, dari saudara dituntut yang terbaik, totalitas. Saya sering ungkapkan dengan istilah striving for excellence, mengupayakan yang terbaik. Ini adalah awal petualangan baru dalam hidup saudara. Saudara memiliki gelar, saudara memiliki pengetahuan, saudara memiliki pengalaman, saudara memiliki keahlian, saudara memiliki ini dan itu. Upayakan yang terbaik dengan semua yang saudara miliki, maka saudara akan memberikan sumbangsi terbaik bagi masyarakat.
bagi dunia ini. Striving for excellence berarti memiliki fondasi yang kuat dalam hidup ini. Tahu apa yang akan dilakukan dan mengapa melakukan itu. You have reason dietary yang jelas. Bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan seruak, dengan serius. Tidak mau puas dengan hasil yang biasa-biasa saja, dengan yang mediocre. Yang mediocre itu adalah yang sangat menyedihkan. Jadi biasa-biasa saja itu menyedihkan itu. Hanya sekedar passing grade. Tapi itu masih bisa diubah. Jika mulai sekarang mau bertekad menetapkan goals yang tinggi dalam hidup ini, mau mengambil resiko, passionate, dan melakukannya dengan segenap hati. Saudara usidawan usidawati, dalam kondisi dan kemampuan yang bagaimanapun saudara miliki, saudara bisa tampil bersinar mulai hari ini. Tapi jangan puas hanya sekedar telah meraih gelar hari ini. Kami baru kembali dari sidang raya Dewan Gereja-Gereja se-Asia yang ke-15 atau Christian Conference of Asia yang berlangsung di Kottayam, India 2 minggu yang lalu. Dalam keynote speech-nya, Sekretaris Jenderal Dewan Gereja Sedunia, Profesor Jerry Pillay mengatakan, kita sekarang sedang menghadapi polycrisis. Dia menggunakan istilah polycrisis untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di planet bumi ini saat ini, termasuk di Asia. Mulai dari krisis pangan, krisis politik dan keamanan, krisis moral, krisis kesehatan, krisis lingkungan hidup dengan pemanasan global, dan perang yang terjadi di Ukraina. Dan yang terakhir, perang antara Israel dan Hamas. Belum lagi perang yang ada di Niger, di berbagai negara Afrika, dan juga Amerika Latin. Polycrisis, krisis yang multidimensional kita sedang hadapi sekarang. Saudara-saudara yang meraih gelar akademis dituntut dan diharapkan dari saudara the best untuk bisa turut menghadapi dan mencari solusi terhadap polycrisis ini, supaya saudara bisa membawa perubahan dan kontribusi dalam realitas dunia sekarang ini. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan saudara, keahlian saudara, kepribadian saudara, pribadi-pribadi yang unggul, yang mampu bekerja sama dan bergandengan tangan, yang peduli dan memiliki visi transformatif dalam pengertian yang sesungguhnya. Saudara mengenal Denzel Washington, aktor dan motivator yang terkenal itu, peraih Grammy Awards dan banyak awards yang sudah keliling ke seluruh dunia, memotivasi jutaan orang. Dia katakan, don't aspire to make a living, aspire to make a difference. Janganlah bercita-cita hanya untuk sekedar hidup, mencari uang, mencari harta, mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari kekuasaan. Jangan, tetapi dikatakan aspire to make a difference. Berupayalah, bercita-citalah untuk membuat perbedaan. Mulai dari hal-hal yang kecil di lingkungan di mana saudara akan berkarya dan orang akan merasakan ilmu dan kesarjanaan yang saudara raih. Sarjana masa kini yang dibutuhkan di dunia nyata adalah sarjana yang memiliki visi yang jelas dalam hidupnya, sarjana yang mau dan berani memperlengkapi diri untuk terjun di dunia nyata,
membawa perubahan dan transformasi, bukan menambah persoalan dunia, tetapi bersama-sama dengan saudara-saudara yang datang dari beragam agama, budaya, suku, dan bangsa, bersama-sama melihat dan mencari solusi terhadap masalah nyata, menyelamatkan bumi ini dari kehancuran dan menata ulang kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan. Saya yakin dan percaya, saudara semua yang diwisuda hari ini adalah pribadi-pribadi hebat, pribadi-pribadi yang luar biasa, yang akan mengharumkan nama keluarga, mengharumkan nama gereja, dan mengharumkan nama dosen Sivitas Akademika Universitas HKBP Nomensen. Dimanapun saudara berada, saudara akan bersinar. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk hari yang indah, hari yang istimewa. Kau mengingatkan kami hari ini atas anugerah-Mu yang sangat besar, secara khusus buat saudara-saudara kami yang akan diwisuda, yang akan menerima gelar kesarjanaan atau gelar akademis sesuai dengan bidang dan level yang Tuhan akan anugerahkan kepada mereka melalui Dewan Senat Universitas HKBP Nomensen ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua acara kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kami semuanya bersukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.